Selamat tahun baru 2022. 2022. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan ditemani oleh istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Ya, di tahun yang baru tentunya kita punya berbagai macam ekspektasi, harapan-harapan, dan juga pasti rencana-rencana yang luar biasa. Ya, selama 2 tahun ini seperti yang kita semua tahu bahwa dunia mengalami sakit pandemik. Betul Iya. nggak ya? Dan kita percaya bahwa di tahun 2022 ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang kita Amin. nantikan, harapkan Yes. bagaimana ada pemulihan dalam setiap lini kehidupan. Kalau kamu gimana, Deb? Iya dong, tentunya kita berharap hal-hal yang baik ya kan di awal tahun begitu. That's Kita right, berharap yes. bagaimana 2022 ini kita akan melihat Indonesia kembali bangkit, That's ekonomi kembali, yang terpuruk akan dibangkitkan juga oleh Tuhan. Yes, dan tentunya yang kita paling mau itu adalah supaya kita bisa berinteraksi seperti semula, kita bisa traveling seperti semula, ya tanpa harus khawatir. Ketemu dengan anggota keluarga yang udah 2 tahun nggak That's ketemu right. Tanpa ya kena kan. karantina gitu Iya. misalnya ya, kalau ke luar negeri atau pulang ke luar negeri gitu dari luar negeri. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, apapun yang menjadi harapan Anda, yuk silakan tuliskan di dalam kolom chat apa yang menjadi harapan kamu, keluarga kamu, pribadi kamu di tahun 2022 ini, dan percaya saja bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, topik kita hari ini apa nih? Topiknya What's Coming in 2022. Right, ya. ya. Dan ini adalah suatu tayangan spesial menampilkan seorang narasumber yang very special gitu ya. Pakai telur. Siapa narasumber kita hari ini? Pastor Jose Carroll. Yes, Pastor Jose Carroll actually yang benar. Oh, Yes. oke. Ya, dan bersama-sama dengan beliau kita akan berbincang-bincang tentang hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa episode ini pasti akan jadi berkat untuk siapapun Anda yang menyaksikan. Oleh karena itu kami mengajak Anda untuk share ulang tayangan ini dan kemudian nantikan bersama-sama setelah satu video klip yang berikut Berikut ini. Sudah 2 tahun pandemik melanda seluruh dunia. Bagaimana dengan Anda? Masih hidup penuh ketakutan? Atau sudah memutuskan untuk berani melangkah? Good news dalam What's Coming on 2022, kita akan berbicara mengenai bagaimana menghadapi post-pandemic. Bersama Pastor Jose Carroll, Associate Pastor dari JPCC, kita akan belajar bersama bagaimana sebagai anak-anak terang bisa berdampak di tengah dunia ini. Akan ada pengertian serta pewahyuan baru yang menolong kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan, serta membangun kehidupan banyak orang di sekitar kita di tahun 2022 ini. Yuk tetap percaya, Tuhan telah merencanakan yang terbaik. 2022, Rebuilding Life. Saya temukan ada banyak sekali orang-orang yang tidak berduka dengan baik. They do not grieve well. Akibatnya rasa berduka mereka berkepanjangan. Oh. Malah melampaui masa berduka yang seharusnya. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. What's Coming in 2022? Ayo kita temukan jawabannya bersama narasumber kita hari ini yang sangat spesial, Pastor Jose Carroll. Oh salah, Jose Carroll yang mana yang benar nih? Jose atau Jose nih? Sebelum kita mulai, for the next 60 minutes supaya nggak ada Sama kebingungan di antara aja. kita. Kalau saya dulu tinggal di luar negeri, memang banyak dipanggil teman-teman saya Jose ya, Ya. karena Spanish background. Tapi kalau sebagai orang Indonesia, karena mungkin kita lebih dekat ke Portugis kali ya, Jose sebenarnya. Jose. Oke. Jose ya tentunya Jose Carroll jadinya. Lebih di Indonesia lebih sering dipanggil Jose Carroll. Right. Alright. Oke, terima kasih banget. What an honor to have you Sama-sama. untuk pembukaan tahun 2022 ini. Kita bisa ketemu, bisa ngomong-ngomong, pemirsa Kita sekalian. nunggunya udah lama loh Yes, ya. nunggunya lama dan bahkan tadi sebelum recording, what a valuable time yang kita bisa share, bisa ngomong-ngomong, bisa catching up to one another ya. Sama-sama, it's Right. an honor for me. That's right. Memasuki 2022, tentunya kita tahu bahwa setiap awal tahun itu banyak sekali ekspektasi yang setiap orang Ya, eh, persiapkan. Mungkin ada New Year resolution, mungkin ada kegagalan-kegagalan di tahun-tahun sebelumnya, apalagi 2 tahun ini kita semua
Kena harus pandemik. ada di iya. rumah, nggak bisa efektif bekerja. So, langsung aja kita masuk kepada topik nih. So, what do you say, Pastor Jose, tentang 2022? Apakah ada sesuatu insight, persiapan yang mungkin Tuhan taruh dalam lubuk hati Anda gitu? Silakan. Saya pribadi merasa bahwa tahun 2022 ini memang seperti sebuah permulaan yang baru ya. Bahkan sebenarnya bukan dari sejak awal bulan Januari seperti ini. Kami di gereja sebenarnya bahkan pada waktu bulan Oktober memasuki bulan November kami bicara soal visi. Sangat menarik bahwa pada waktu kami mempersiapkan tema bulanan waktu itu tanpa kami menyadari mengapa Tuhan menaruh visi itu justru di bulan Oktober di hati kami pada waktu itu. Pada saat kami kemudian menjalaninya, kami menyadari bahwa sepertinya itu ada pesan profetik di balik itu. Justru bicara visi di akhir tahun bukan di awal tahun. Jadi sejak bulan Oktober yang lalu, November kami sudah bicara tentang what do you see in the future. Apa yang kita lihat. Karena memang Alkitab selalu bicara tentang bagaimanakah kita melihat. Nah, kemampuan kita melihat yang akan menentukan seberapa jauh Tuhan bisa menggenapi apa yang Dia rencanakan bagi kita. Yeah. Jadi kalau bicara melihat, tidak tentunya cuman secara visual, jasmani saja. Walaupun Abraham pada saat dijanjikan masa depannya, dibawa keluar untuk melihat langit, membayangkan pasir, keturunannya seperti itu. Memang visualisasi itu penting, tapi imajinasi tidak kalah pentingnya dalam melihat. Jadi bicara soal visualisasi dan imajinasi itu yang menentukan kemampuan kita untuk membayangkan, melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu di 2022 ini menurut saya penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk mampu menangkap apa yang kita yakini datang daripada Tuhan. Nuh tidak tiba-tiba bangun bahteranya tanpa melihat gambaran tersebut terlebih dahulu di dalam hati, pikiran, dan benaknya. Yeah. Yang menarik sekali dia tidak punya Bluetooth, tidak punya Wi-Fi untuk download PDF atau blueprint yang Tuhan gambarkan. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia menerima secara detail. Rancang bangunnya, ukurannya, desainnya, bahkan bentuknya, ya, fungsi-fungsinya secara detail. Jadi yang saya justru pertanyakan adalah bagaimana Nuh download semua informasi yang surga sediakan di dalam hati dan pikiran dia. So dia harus mampu melihatnya. Demikian juga Yusuf bisa melihat 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan dan kelaparan yang akan datang. Dan bagaimana kemudian dia mengantisipasi apa yang dia harus lakukan. Jadi seeing the future, mampu melihat apa yang Tuhan sediakan dan kemudian punya langkah-langkah antisipatif yang konkret. What do we do to walk towards the future? Itu akan menjadi kunci bagi keberhasilan kita dalam menggenapi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Sekali lagi bukan ambisi pribadi sih. Menarik kalau misalnya tadi dikasih contoh Nuh dan juga Yusuf. Nah, zaman dulu berarti orang kan harus punya satu special skill relationship dengan Tuhan secara pribadi. Kalau zaman sekarang kan memang lebih gampang. Bahkan misalnya even di Good News Program orang bisa switch on dan kemudian nyimak dan yang lain-lain gitu. So how do we train ourselves untuk punya kemampuan seperti itu? Untuk dengar dari Tuhan gitu ya, dapat arahan. Bagi saya adalah hati pikiran kita sebenarnya yang Alkitab pakai sebagai hati dan pikiran kita. Itu sebenarnya bagi saya pribadi, saya sering kali sebut itu sebagai kanvas. Tempat Tuhan melukis masa depan kita. Nice. So jadi apa yang kita izinkan hadir dalam hati dan pikiran kita. Sometimes we see with our heart. Sometimes we see with our mind. Sometimes we see with our eyes. Jadi menurut saya nurani kita, hati dan pikiran kita itu semua adalah kombinasi daripada kanvas yang Tuhan pakai untuk melukis. Nah, kalau kita lihat itu pada saat kita terjaga, seringkali kita sebut itu sebagai vision. Pada saat kita tertidur ya itu namanya mimpi. Ya, tapi sebenarnya itu adalah platform yang berbeda-beda yang Tuhan pakai untuk kemudian menurunkan apa yang Tuhan miliki dalam pikirannya dan Dia turunkan pada kita. Tentunya sama seperti kita downloading any files ya, selalu perlu waktu kan, untuk perlahan-lahan kita kumpulkan dan resolusinya tambah lama tambah tinggi. Saya merasa bahwa seperti itu juga cara kerja kita untuk mendapatkan apa yang kita yakini datang daripada Tuhan. Tuhan singkapkan sepotong demi sepotong dan semakin hari semakin jelas. Nah, I'm curious, apa yang dilihat oleh Pastor Jose untuk tahun 2022 ini? Karena banyak orang mungkin memasukinya dengan pesimis gitu ya, melihat pandemi
pandemik ini kayaknya nggak tahu kapan akan berhentinya, baru selesai varian Delta, keluar lagi varian yang baru Omicron ya kan, lama-lama kita hafal semua Greek alfabet katanya ya. So apa yang Pastor Jose lihat? Ya, saya selalu kembali kepada sangat basic ya. Karena bagi saya memang pandemi ini bukan masa yang mudah untuk kita lewati. Tetapi menurut saya every season dalam kehidupan kita ini selalu akan berisi masa-masa yang kadang-kadang nyaman, kadang-kadang tidak nyaman. Pengkhotbah sudah katakan ada masanya tertawa, ada masanya menangis. Saya kira kemampuan kita untuk menjalani kehidupan dengan baik adalah mampu melewati masa tangisan itu dengan baik dan mampu menikmati tawa itu dengan baik. Kita harus mampu menavigasi melalui kedua musim yang ada. Kalau ketawa kan gampang ya, gitu ya. Misalnya tergantung how hilarious it is atau tergantung jenis ketawanya juga, ada yang kalau orang lari kali ya. Kalau misalnya kita dapat berkat kan istilahnya mungkin secara manusiawi kita lebih gampang untuk menikmatinya, tetapi menikmati susah. How is it possible? Ya memang nggak mudah, memang menikmati susah ya pasti susah tentunya. Ya sama seperti selama 2 tahun terakhir ini saya juga punya banyak sekali orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang kehilangan kedua orang tuanya dalam jangka waktu 2 hari, 3 hari yang begitu dekat. Betul. Ya, masa-masa berduka yang sangat mendalam bagi mereka. Tapi saya yakin bahwa mereka hanya akan bisa mampu kembali menikmati hari-hari bahagianya mereka apabila mereka mampu berduka dengan baik di masa-masa berduka mereka. Saya temukan ada banyak sekali orang-orang yang tidak berduka dengan baik. They do not grieve well. Akibatnya rasa berduka mereka berkepanjangan. Malah melampaui masa berduka yang seharusnya. Jadi ada banyak orang malah merasa bersalah kalau mereka berduka. That's right. Ya bahkan ada banyak orang Kristen enggan mengucapkan rasa turut berduka karena seolah-olah berduka itu sesuatu yang salah. Menurut saya when we grieve we need to grieve well. Dan ada orang-orang yang memang perlu berduka dan kita ikut berduka bersama dengan mereka. Alkitab bilang menangislah dengan yang menangis. Betul, ikut empati dalam berduka sebenarnya. Nah kalau seseorang berduka dengan baik, maka dia tidak perlu memperpanjang prolong the grief. Ya pada saat kita betul-betul kehilangan, ya kita harus lewati. Tidak bisa menikmati memang, but kita harus melewatinya dengan baik. Dan kalau kita proses itu dengan baik, kita bisa move on. Kemudian bisa menikmati masa di mana kita mengumpulkan, di mana kita menikmati kebahagiaan. Jadi bagi saya 2 tahun ini menurut saya adalah masa yang memang setiap kita harus lewati bersama. Ada yang melewati yang lebih susah, ada yang sedikit lebih ringan. Tapi saya kira ini berat bagi semua. Nah, puji Tuhannya adalah kita semua tentunya tidak bisa mengabaikan tanda-tanda. Selama sudah sejak berapa bulan kondisi kita semakin membaik. Harapan kita adalah terus membaik dan tidak perlu terpuruk lagi. However, secara statistik dunia berkata bahwa mau tidak mau sepertinya virus ini akan mengalah. Cepat atau lambat. Cuman berapa cepat dan berapa lambat. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa tahu tentunya. Tapi sepertinya kita sudah melewati masa-masa yang paling sulit. Sepertinya, sekali lagi saya tidak berlaku seolah-olah saya ahlinya. Tapi itu kenyataan yang sedang kita lihat. Nah dengan seperti itu saya sekali lagi tadi saya katakan always about seeing the future, saya selalu go to the basic. Karena Alkitab selalu berkata bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Amin. Dan kita akan mampu menaklukkan kehidupan. Nah oleh sebab itu buat saya selalu going to back to basic. Karena Tuhan berkata untuk itu aku ciptakan engkau manusia serupa dan segambar dengan diriku. Jadi bagi saya kehidupan di musim apapun juga selalu kembali bicara soal mencitrakan Tuhan. Karena kita diciptakan serupa segambar, dalam bahasa Inggris memakai kata image. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia citra. Kita diciptakan dalam citranya Tuhan. Jadi buat saya 2022 sebagai anak Tuhan adalah whenever the world sees us. Kalau dunia melihat kita, mampukah mereka menemukan gambar Tuhan, citra Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu selalu what I look forward. Jadi saya selalu mengharapkan bahwa dalam kehidupan kita, dalam musim apapun juga, dunia bisa melihat Tuhan melalui keberadaan kita. Pada saat kita berduka, mereka bisa melihat sesuatu yang berbeda. Pada saat kita berkemenangan juga. Jadi itu approach saya dalam menjalankan kehidupan.
Nah, kalau misalnya kita tahu nih, ada orang-orang juga bukan cuman kehilangan anggota keluarga, tapi juga ada bisnis yang hancur gitu ya. Maksudnya dalam skala yang sangat besar. Mungkin bisnisnya tinggal 60% atau 70% atau mungkin lower than that. Nah, bagaimana caranya untuk kita kan tahu nih, maksudnya pada waktu kita jatuh, kita nggak boleh lama-lama di sana, tapi kita menikmati duka cita tadi kejatuhan dan kemudian try to get up, try to move. Come gitu back loh. stronger. Nah, bagaimana caranya? Ada nasihat nggak untuk orang-orang atau kita-kita yang mengalami hal-hal seperti ini supaya pada waktu menjalani 2022 ini at least attitude kita bisa benar mulai dari awal tahun sampai nanti 12 bulan ke depan. That's right. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang tentu perlu saya pertimbangkan kita mau menjawabnya sejauh apa. Karena saya tidak mau terdengar seperti ini mudah untuk dijalankan. Tapi menurut saya mempelajari Alkitab gitu ya. Alkitab ada beberapa kata kunci yang sebenarnya Tuhan tempatkan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalankan kehidupan. Cuma sekedar menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin yang bisa kita pertimbangkan. Dan perjanjian baru dikatakan Roh Kudus itu selalu akan memberitahukan pada kita hal-hal yang akan datang. That's right. Yes. Berarti anak-anak Tuhan harusnya pola pikirnya progresif dan advance, lebih cepat sebenarnya. Dan selalu lebih awal daripada sebelum orang sampai di situ. Harusnya, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. We are trendsetters ya harusnya. Ya. Jadi kita harusnya menjadi orang yang sangat visionary dalam membawa perubahan, itu yang pertama. Ya. Kedua, kita diberi kekuatan di dalam diri kita, kuasa. Ya, kuasa itu ada dalam diri kita. Nah, salah satu kuasa yang sejak awal kita diciptakan adalah kuasa untuk menciptakan. Ya, karena untuk bertambah banyak itu kan menjadikan apa yang belum ada menjadi ada. Termasuk menaklukkan bumi. Jadi inovasi, sebenarnya kata inovasi itu bukan kata sekuler. Karena inovasi itu datang dari daya cipta yang ada dalam diri kita. Yes. Nah, potensi itu sudah ada dalam diri kita. Ya, Adam kan nggak tiba-tiba harus cari bantuan computer system untuk dia bisa memberikan nama kepada binatang yang ada. Dia juga tidak diberi voucher untuk pergi beli alat-alat pertanian untuk mengelola Taman Eden kan. Nah, berarti semua teknologi dan kemampuan dia untuk mengelola dunia sudah ada dalam dirinya. Oh wow. Dan dia perlu keluarkan itu yang kita sebut sebagai potential. Potensi itu kan adalah kemampuan, kekuatan, talenta, abilities yang terpendam, yang masih dormant, yang masih tidur. Yang harus digali ya. Harus dikeluarkan. Jadi buat saya anak-anak Tuhan harusnya inovatif dan progresif karena ada Roh Kudus yang selalu membawa kita melihat panjang harusnya. Nah, cuman dalam mengantisipasinya memang kita harus bergerak mengantisipasi. Antisipasi adalah melakukan tindakan mendahului sebelum kejadian datang. Itu dibuktikan oleh Yusuf sama Nuh. Yusuf jadi Perdana Menteri bukan karena kemampuan rohania dia menafsirkan mimpi. Karena untuk menafsirkan mimpi is one thing. Tapi memberi nasihat kepada Firaun apa yang harus dilakukan, itu menjadi kunci daripada keberhasilan dia. Kenapa dia ditunjuk jadi Perdana Menteri. Can execute well. Yes, dia kasih tahu sama Firaun bahwa kamu harus sisihkan 20%. Dan 20% kalau kita bicara accounting 20% flat. Berarti kalau 20 kali 7 kan cuma 140%. Mana mungkin bisa hidup 7 tahun 700%. Berarti pendapatan mereka di dalam 7 tahun kelimpahan itu harus meningkat tajam. Nah, bagaimana merencanakan peningkatan penghasilan mereka, produksinya, pertaniannya. Saya nggak tahu Yusuf belajar accounting, budgeting, logistik, tata kelola negara itu di mana? Perpustakaannya Potifarkah yang dia pinjam? Atau perpustakaan di penjara yang dia pakai. Yang pasti yang dia sarankan itu adalah tata kelola sebuah negara yang menyebabkan Firaun lepas cincinnya. Dan Firaun bilang, saya tidak mau ada satu ekor binatang pun bergeser di negara ini tanpa orang ini tahu. Bayangkan semua lawan politiknya Yusuf yang beda agama, beda latar belakang, beda partai, semua harus diam. Karena ini orang baru, anak baru, ini langsung ditunjuk tanpa bisa disaingi. Bisa nggak itu terjadi zaman ini? Is it possible? Ya, mungkin perlu Nabi Daniel Hendrata yang bisa menubuatkan. Cuma yang saya sampaikan ini adalah dasar Alkitabiah yang saya pegang. Menurut saya kita adalah
manusia ciptaan Tuhan dengan citra seperti itu. Dan punya kemampuan untuk melakukan hal-hal itu. Apakah kita menggali dan menghidupi seperti itu apa tidak? It's totally up to us. Makanya Tuhan bilang sama Abraham, lihatlah sekelilingmu ke utara selatan. Pasal ke-17 Kejadian kalau nggak salah. Semua yang kamu lihat akan kuberikan kepadamu. Jadi kemampuan Abraham melihatnya, yang menurut Tuhan bisa kasih apa enggak? Kalau Abraham nggak bisa lihat, Tuhan mau kasih juga nggak bisa. Sejauh mata dia bisa memandang gitu ya. Seeing the unseen. Karena di dalam firman Tuhan kan ditulis bahwa Abraham melihat jauh ke depan dan melihat ada suatu kota. Betul. Wow, amazing. Kemampuan kita melihat seberapa jauh anak-anak Tuhan. Seperti tadi yang Anda katakan. Bisa nggak sih? Sangat tergantung kemampuan anak-anak Tuhan melihatnya. Saya melihat bahwa kita 2022 bisa jadi penunjuk jalan. Alright. Jadi beacons of truth. Jadi standard of truth. Dunia bisa lihat. Dunia bilang bisnis nggak bisa lagi dengan standar seperti itu. Dan kita akan bilang bisa gitu ya. Wow, keren. Pastor Jose dan juga Pastor Jeffrey menggembalakan gereja yang gede, yang besar. Bukan cuman dari segi kuantitas, tapi juga kita tahu bahwa ada orang-orang yang very special di sana. Misalnya contoh kayak Gracia Poli dan yang lain-lain yang amazing banget. Thank you untuk pengakuannya. We are very very blessed to be able to see that gitu loh. Bagaimana caranya mempersiapkan orang-orang? Ini talks about preparation sebenarnya. Kalau Joseph pada waktu dia di dalam penjara itu kan talks about preparation. Pada waktu dia nggak pernah tahu kapan hari itu dia akan dipanggil oleh Firaun, sehingga tadi you said that bagaimana Firaun bisa lepas cincin. Itu kalau nggak ada persiapan kan nggak mungkin nih. So I want to ask you about that. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita atau orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk masuk ke sana. Tapi jangan dijawab dulu ya, kita akan take a break dulu ya. Karena ini sangat penting banget. Sangat penting banget. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan kamu? Ya, kita tahu 2022 kita bisa berpikir this may be against us. Apakah ini akan menjadi sialan buat kita atau menjadi keberuntungan buat kita. Tapi kita tahu nih bahwa standar firman Tuhan bukan masalah beruntung cuman istilahnya kayak orang main jackpot gitu ya. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan, firman Tuhan berkata ada hari-hari baik di depan kita. Amin. Nah sekarang kalau kita percaya, seberapa percaya kamu? Ya, nanti setelah break kita akan berbicara tentang persiapan dan ini sangat penting sekali. Meanwhile, di layar televisi atau gadget Anda dan nomor-nomor telepon yang Anda bisa hubungi kalau Anda memerlukan bantuan doa atau apapun juga, let us know. Kita dengan senang hati mau berbagi kasih dengan Anda supaya kami bisa berperan untuk berdoa buat Anda sekalian. Stay tune hanya di Good News program. Ya, setelah Tuhan berjanji pada Abraham kan bukan karena Tuhan berjanji terus kemudian itu terjadi dengan sendirinya. Nggak otomatis kan. Dan bukan cuma jangka waktu yang singkat kan. Kita tahu. Open your eyes, here our good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Open your eyes, here our good news for you. Ya, kembali bersama dengan kami di Good News Program. Kita masuk dalam 1 tahun yang luar biasa. Kalau saya percaya bahwa tahun 2022 ini Tuhan akan mengerjakan banyak hal. Di antaranya adalah Tuhan minta kita untuk rebuild lives. Yes. Betul nggak? Jadi makanya to be able to rebuild, seperti bagaimana contoh-contoh tadi yang diberikan oleh Pastor Jose, ini kita perlu belajar lebih dalam. Back to you ya. Nah tadi sebelum break saya bertanya tentang preparing people, moment of preparation. Ada orang-orang luar biasa yang ada di gereja kalian kayak Gracia Poli dan masih banyak lagi itu ya, long list bukan short list gitu loh. Tetapi mungkin Pastor Jose bisa ajarkan yang more applicable to wider audience gitu. Kita pengen banget tahu gitu. Ya tentunya saya bisa share panjang lebar tentang strategi gereja dalam pemurida, membentuk anak-anak Tuhan. Tapi saya kira mungkin bagian daripada apa yang kami lakukan sebagai gereja yang saya bisa bagikan mungkin bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam perusahaan atau dalam keluarga, adalah my personal framework berkaitan dengan kembali lagi tadi membentuk atau membantu mempersiapkan orang-orang yang bisa mencitrakan Tuhan. Nah, saya seringkali berbagi prinsip yang sangat sederhana ini. Kata image, citra itu kan bahasa Inggris pakai 5 huruf ya, IMAGE.
Bahasa Indonesia IMAGE. Nah 5 huruf ini bisa represent 5 karakteristik dan karakter yang sebenarnya bisa kita siapkan seseorang. Dan bisa memberikan kesempatan yang lebih besar bagi seseorang itu untuk bisa bersinar terang. Jadi buat saya huruf I atau I itu inovatif. Tadi saya sudah mention bahwa anak-anak Tuhan harusnya tidak imitatif tapi inovatif. Wow, tidak imitatif. Jadi tapi bukan inovatif. niru tapi justru inovatif. Ya. Dan tidak harus sesuatu yang seringkali canggih. Sebab inovatif itu adalah progressive thinking, berusaha melakukan sesuatu yang selama ini sama dilakukan dengan cara yang lebih baik. Itu inovasi sebenarnya. Yang kedua adalah bicara soal huruf M, magnificence. Alkitab bicara soal keagungan, kemuliaan Tuhan. Nah, kata agung dan mulia itu nggak harus mahal. Pertanyaannya adalah kalau dunia lihat gereja, lihat anak-anak Tuhan, kita mencitrakan sesuatu yang agung dan mulia nggak? Mulia itu kan nggak tercemar ya. Logam mulia itu kan nggak ada cemarannya. Wow. Murni. Nice. Tuh. Apakah anak Tuhan seperti itu? Ya, seringkali yang kita lihat gereja, bubaran gereja bukannya mendatangkan kerapihan, keagungan dan kemuliaan dan sesuatu yang baik, malah kekacauan, kemacetan dan lain sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau orang-orang datang ke gereja pinjam toilet kita, yang dia lihat ini adalah kebersihan, kerapihan atau kekacauan dan malapetaka yang ada di situ kan. Hal yang simple. Ya, magnificent. Kemudian A buat saya itu adalah agape love. Orang Kristen harusnya punya kasih yang tidak bersyarat, yang tidak punya agenda di balik bantuan atau kasih yang dibagikan. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kemudian G for generosity, kemurahan hati. Nah, anak-anak Tuhan harusnya menjadi orang-orang yang mampu berbagi terlepas dari kondisi dan apapun yang ada di tangan mereka. Karena Alkitab berkata justru the generous shall prosper. Orang-orang yang murah hati yang akan mengalami kelimpahan. Karena dunia seringkali membalik. Gimana kita bisa murah hati? Kan kita belum berkelimpahan. Nanti dong. Saya berkelimpahan dulu baru bermurah hati. Alkitab mengajarkan berbeda. Justru murah hati dulu yang akan menambahkan atau menghadirkan kelimpahan dalam kehidupan kita. Ya terakhir excellence, E for excellence. Harusnya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mencitrakan excellence. Nah saya merasa bahwa ini adalah 5 basic karakteristik yang kalau dibangun dalam kehidupan seseorang bisa membantu orang itu membangun fondasi yang sangat kokoh. Untuk bisa bersinar dan menjadi pribadi yang bisa mencitrakan Tuhan. Sehingga dunia kalau lihat mereka bisa melihat ada sidik jari Tuhan di situ. Wow, nice. Iya. Jadi beda. Simple framework, ya. Tapi bisa membantu kita untuk mempersiapkan anak-anak kita. Nah, ada pasti orang-orang ini nggak melulu, maksudnya langsung shoot kayak shooting star gitu. Tapi pasti ada yang on the way, mungkin mereka gagal, mungkin mereka jatuh, mungkin mereka terpengaruh pergaulan yang salah, kan pasti bisa ya. So how did you guys deal with all this? Karena ini juga berhubungan dengan masa persiapan untuk not giving up on people. Kalau ada kemunduran, pasti ada dong. gitu kan ya. Pasti ada yang gagal juga dong. Yang ya. harus kita tentunya lakukan. proses ya. It's a process buat seseorang tuh bisa berada di tempat di mana dia ingin berada. Saya kira setiap kita akan melewati proses yang ada, dan kegagalan itu adalah bagian daripada perjalanan kita. Saya kira kalau kita ambil kembali pada kisah tadi Abram dan Sarah misalnya, ya setelah Tuhan berjanji pada Abram kan bukan karena Tuhan berjanji terus kemudian itu terjadi dengan sendirinya. Nggak otomatis kan. Dan bukan cuma jangka waktu yang singkat kan, kita tahu bahwa di tengah-tengah upaya mereka untuk menjadikan apa yang Tuhan jadikan menjadi kenyataan pun Sarah sempat berputus asa. Dan sempat berpikir bahwa bukan dia, ibunya, yang akan dipakai untuk menjadikan apa yang Tuhan jadikan menjadi kenyataan. Dan sampai Tuhan perlu konfirmasi itu pada Sarah. Artinya, walaupun Alkitab tidak mencatat, saya bisa menebak bahwa ada masa-masa di mana mereka frustasi dan mengalami kegagalan. Nah, bukan berarti hanya karena Tuhan menjanjikan itu otomatis menjadi kenyataan. Nah, lebih repot lagi kalau banyak anak-anak Tuhan yang sudah menerima janji Tuhan dan mereka diam saja, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, tidak antisipasi apa yang akan terjadi, dan kemudian berhenti pada saat mereka mengalami kegagalan. Kalau Abraham berhenti pada saat dia gagal, saya yakin Ishak tidak akan pernah dilahirkan. That's right. Nah, bicara tentang kegagalan ini keluar jalur sedikit.
selama 2 tahun ini ada nggak kegagalan-kegagalan yang you and your family, your wife mungkin alami? Ya saya kira kalau bicara kegagalan sekarang kalau langsung ditanya saya sekarang tidak langsung Kepikir. tiba-tiba kepikir ya. I mean like mungkin saya rephrase, is your life always nice? No, of course not. For the past 2 years. For the past 2 years. Selama pandemik apa Iya. aja yang dialami oleh Pastor Jose dan keluarga? Selama pandemik banyak ya dialamin. Honestly nggak langsung kepikir ya kira-kira apa saja. Karena gini, tadi sebelum recording, he shared with me a lot of things yang mereka alami di tahun mungkin udah terjadi di tahun 2017 dulu deh. Iya. Nah, dia pernah ngalami operasi retina mata di tahun 2017. Oh ya kalau mau bicara soal itu ya not Yeah. during the pandemic tapi Sebelumnya bahkan ya. Mungkin Tuhan sudah selesaikan dulu di tahun 2017 nih. oh ya kalau bicara soal hidup ya hidup itu nggak akan pernah selalu ada di langit yang biru. Not Yeah. a process all the time. Nggak selalu mulus. Nah, 2017 sebenarnya Apa aja yang bahkan dialami sebelum mungkin bisa refresh 2017 sebelum pandemi yang kami alami itu coba saya urutkan ya. Oke. Banyak ya. Dari awal tahun pertama ibu mertua saya Yeah. di struggling battling cancer Wow. dan for months mesti di rumah sakit. Ada masa di mana dia 3 bulan ada di ICU. So financially is a huge burden. Dan buat kita itu udah a big storm. Ya. Tapi tidak cukup karena di bulan Januari tahun 2017 itu saya mengalami apa yang disebut sebagai retina lepas ya, lepas retina. Kok bisa lepas? Ya sebenarnya penyebabnya tidak jelas karena biasanya orang terpukul atau ada diabetik dan tekanan darah yang sangat tinggi. Oh, wow. 3 penyebab utama. But you Saya didn't have that. ketiga-tiganya nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi lepas begitu saja. Ya, kalau menurut dokter saya tanya, jadi apa dong? Karena dokternya berkata dia mungkin nggak terlalu kenal Tuhan. Jadi dia bilang, if you insist, dia bilang ya katakanlah sial gitu ya. Saya nggak percaya ada yang namanya sial gitu ya. Buat saya, it's all part of life, walaupun uncomfortable. Jadi waktu itu terjadi, saya bilang ya saya bukan anggap itu sial ya. It just happened. Semua saya nggak tahu alasannya kenapa. Jadi Dan dia retina harus itu lepas. operasi mata loh. Operasinya kompleks, Wow, very complex. recovery-nya kompleks ya. Jadi mesti berminggu-minggu saya itu harus tengkurap ya. Jadi nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar. Wow. Tidur, berdiri, hidup sepanjang hampir 2,5 minggu, hampir 3 minggu itu cuman face down ya. Wow, kenapa Ya. harus tengkurap? Karena gas yang dimasukkan ke dalam bola mata yang menyebabkan tekanan bola matanya harus ke atas supaya retinanya bisa pulih kembali. Jadi agak kompleks kalau saya go into the Iya, iya. Makanya itu medical miracle nih yang sebenarnya kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan tuh memelihara kita sampai sedetail-detailnya ya. Iya, Kalau iya. kita sakit baru kita tahu gitu ya. And then kemudian pada waktu saya sedang harus recovery itu istri saya harus operasi karena ada benjolan di tiroidnya. Ada masa-masa di mana kami juga nggak tahu apakah itu ganas apa tidak. Jadi ada beban biaya lagi, ada masa recovery, sakit, dan kemudian ditambah lagi anak perempuan kami pada waktu itu yang berusia 17 tahun mendadak kehilangan keseimbangan yang kemudian didiagnosa dia sempat mengalami gangguan infeksi di otak. Sempat ada masa-masa di mana diagnosanya sangat berat, memerlukan pengobatan dan obat yang sangat mahal. Tapi ya, to cut the long story short, puji Tuhan dia bisa pulih tanpa semua itu. Dan ternyata semua diagnosa itu tidak tepat. Ini anak cewek yang main bola itu. Ya, dan dia sekarang udah menjadi atlet DKI. ya. Mewakili DKI menjadi salah satu pemain bola wanita. Sepak bola. Wow, keren Yes. ya. Ya. Tapi sempat kehilangan keseimbangan. Ya, sempat ada di kursi roda Oh berminggu-minggu really? Wow. dan perlu berbulan-bulan untuk dia recover. Nah, Recover. ini semua terjadi di tahun yang Yang sama. sama. Nah, makanya itu moment of purging, pembakaran menjadi logam mulia Pemurnian. gitu ya. Sehingga Ya. pandemik mungkin ya udahlah mau Ya. diapain lagi gitu Seperti kan. kalau orang bilang kalau lagi di kapal ngalamin ombak dan badai, kayaknya ombaknya datang semua yang gede-gede sekaligus. Yes, all hell broke loose orang bilang ya. Ya, sekaligus. Terus pada saat itu bagaimana Pastor Jose dan keluarga bisa maksudnya tetap percaya sama Tuhan, nggak patah semangat gitu, nggak marah sama Tuhan kalau bertubi-tubi terjadi
masalah demi masalah. Ya, yang menarik sekali sepanjang tahun 2017 kami melewati itu, kami belajar tentang bagaimana diam di hadapan Tuhan. Be still to know that He is God. Wow. Dan itu salah satu ayat utama yang menolong kami. Dan kami tidak take credit for all the strength, kekuatan yang kami miliki untuk melewati masa-masa itu. Sama sekali. Kami tidak merasa bahwa kami melakukan disiplin rohani yang extraordinary, melakukan ini dan itu yang membuat kami bisa. Jujur, kami tidak merasa kami melakukan apa-apa, tapi kami merasa bahwa ada anugerah Tuhan yang datang bukan karena kekuatan kami. Pada waktu kami betul-betul be still and can't do nothing, kekuatan datang. Pada waktu saya harus operasi mata, itu pertama kali saya dioperasi. Saya seumur hidup belum pernah dioperasi. Wow. Dan operasi mata ini dilakukan dalam kondisi terjaga. Jadi bisa mendengar. Terjaga. Iya. Jadi saya dibius untuk membius matanya. Tapi pada waktu dioperasi saya dibangunkan. Dan sepanjang operasi itu berjalan saya bisa mendengar. Jadi saya bisa mendengar pembicaraan antara dokter dan semua staf yang ada yang sedang bekerja di mata saya. Dan jujur kata-kata yang diucapkan tidak semuanya meneduhkan. Misalnya salah satunya Pak, Kata, yang paling diingat. Aduh, ini bocor nih. Misalnya gitu ya. Coba saudara bayangkan mata saudara sedang dioperasi. Dan ditusuk jarum loh. Dan Ditusuk jarum loh. kemudian ya ada jarum yang masuk. Ada 3 jarum yang masuk di mata. Di dan bola kemudian mata. Saudara dengar dokter yang operasi. Jangan, ini bocor. Ayo, itu dijahit dulu ini. Dan mendengar kata-kata yang seperti itu. Saudara tentunya tidak bisa tenang. Tapi ya itu saya bilang. Ada keteduhan yang datang karena nggak bisa apa-apa. Just be still. Wow. Ya, pada waktu kami terima berita diagnosa tentang anak perempuan kami, pada waktu kami harus menghadapi Hana harus dioperasi, ya, terus kemudian ibu mertua kami struggling di ICU, dan kami harus sign dokumen untuk do not resuscitate, untuk tidak membangunkan dia lagi kalau dia dipanggil Tuhan. Itu adalah salah satu dokumen yang sangat berat untuk kita tanda tangani. Karena kita tahu bahwa badannya sudah tidak bisa menunjang, kalau dia diperpanjang akan mempersulit dia. Dan kami perlu tanda tangan dokumen itu. Di tengah-tengah badai seperti itu. Jadi to know that God is God and we are not, itu adalah pada saat being still. Dan we do not take credit for semua kekuatan yang datang. Itu sesungguhnya anugerah. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi badai, saya berdoa untuk kekuatan Tuhan yang sama. The same peace that will come upon everyone. Amen. Sehingga keteduhan itu datang, kekuatan itu datang karena Tuhan yang hadir. Keren. Nice. Waduh, you made me cry. Okay. Still and know that He is God. Vulnerable at this moment of time. Aku tuh udah 2 tahun gak ketemu sama anak yang gede ya, jadi kangen gitulah. Dan sama, ini, saya juga gak ketemu anak saya yang gede juga udah 2 tahun. Oh ya? Sama. Lagi di sini dia sekolah ya. So masih belum bisa dikunjungin? Belum bisa dan dia tidak bisa kembali juga. 2 tahun juga. So how do you cope with that? Just be still. No, I think how is your wife? How is Hannah coping with that? Karena I think we are dad, we are trying to be cool gitu ya. Yeah, I think the same sih ya. Hannah juga sama, struggling yang sama. Ya, ya kan Firman Tuhan harus melewati everybody is undergoing the same. Setiap musim satu langkah demi satu langkah. Ya memang ini bukan masa-masa yang mudah ya, tapi puji Tuhan lah tadi dengar dari Pastor Jose, maksudnya sangat menguatkan gitu. And I'm sure viewers kita juga pasti dikuatkan. Nah tadi kan bolak-balik ngomong tentang Yusuf nih, 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kesusahan. Kalau dibilang pandemik ini udah 2 tahun kan, kita ini jalanin 2 tahun masa kelimpahan atau kesusahan? Menurut saya ada yang mengalami kelimpahan, ada yang mengalami kesusahan tergantung kehidupan mereka. Yang mana kalian? Yang mana? Ada yang mengalami kelimpahan karena justru kondisi pandemi ini membangkitkan banyak kehidupan. Ada banyak sekali kesaksian yang luar biasa juga yang kita dengar. Tapi tentunya ada yang kehilangan dan ada yang mengalami kesusahan. Yang mana saya yakin juga sebenarnya dalam kehidupan kita secara umum akan selalu seperti itu. Ada masa-masa di mana ada orang yang sedang mengalami kelimpahan dan ada yang mengalami kesusahan.
Dan seperti itu akan terus berputar dalam kehidupan kita. Ya inilah kehidupan. Ya. Dan untungnya kita punya Tuhan yang kerajaannya tidak tergoncangkan ya Amin. oleh apapun Amin. juga. Betul nggak ya? Amin. Nah ini kita punya waktu nggak banyak nih. Tapi gini, sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa pandemik ini udah has shifted a lot. Iya. Tatanan kehidupan, paradigma, even hidup belief bergereja. system, ya kan? Even cara kita bergereja itu sudah Berubah. apa ya? Bukan cuma shifted, tapi udah tergoncangkan semua gitu. Apa antisipasi yang mesti kita lakukan untuk ada di tahun 2022 ini post pandemic? Salah satu antisipasi yang menurut saya dari pengamatan saya terhadap perubahan yang dialami dunia sebenarnya ini terjadi global. Ya. Saya temukan bahwa sekarang ini dunia ini semakin menyatu. Artinya bahwa dunia yang dulunya terpisah-pisah sekarang ini semakin menyatu. Dan oleh sebab itu kalau kita perhatikan ini juga mempengaruhi dunia usaha. Dunia usaha yang ada juga tidak lagi terpisah-pisah kalau kita perhatikan. Kasih contoh ya. Bahasa manajemen mereka itu disebut the worlds that collapsing together. Yang collapsing together, yang menyatu. Yeah. Contoh, salah satu aplikasi ojol online yang kita kenal, kebanggaan Indonesia, Gojek. Service utama yang ditawarkan awalnya kan adalah transportasi berbasis sepeda motor. Yeah. Itu kekuatan utamanya. Betul. Itu awalnya. Tapi kan mereka mengalami pivoting, itu yang disebut sebagai penyesuaian, pivot ya dalam dunia usaha. Penyesuaian yang menyebabkan sekarang aplikasi Gojek bukan lagi penawar jasa transportasi berbasis sepeda motor lagi. Bahkan dia sekarang jadi penjajah makanan. Kalau kita perhatikan, bahkan mereka menjadi platform tempat kita berbayar. Ya, Beli asuransi, ya, itu adalah perubahan yang terjadi di sekitar kita, konsekuensi daripada apa yang terjadi. Di dalam dunia usaha mereka sebut itu berubah dari produk menjadi platform. Penyedia jasa atau produk berubah menjadi penyedia platform, tempat orang bertukar jasa. Nah, itu salah satu perubahan yang sangat besar terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengantisipasi apa yang terjadi dalam kehidupan dunia di mana semuanya menjadi satu, menyatu. Itu menurut saya akan juga menentukan seberapa jauh, seberapa besar kita bisa bersinar dan menjadi jawaban bagi dunia. Karena doa Yesus adalah, aku tidak berdoa Bapa supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi aku berdoa supaya engkau menyertai mereka di dalam dunia. Karena dunia di situ adalah kosmos. Jadi pada saat anak-anak Tuhan pergi ke dunia yang berbeda-beda, yang semakin collapsing together, saya percaya disitulah kita bisa menjadi berkat. Pada saat anak-anak Tuhan masuk ke dunia musik, dunia politik, dunia pendidikan, dunia ekonomi, all the cosmos yang collapsing together dan bersinar, saya percaya disitulah anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat. Amin. Keren, mantap. Wow. Right. Looking forward untuk kita melihat ada hari-hari yang luar biasa di tahun 2022 ya. Amin. Oke, good. Jawaban Oke. doa. Nah, sebelum kita take a break, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom, puji Tuhan, berkat di akhir tahun. Suami saya dapat promosi kerja dan mulai tahun 2022 kami sekeluarga akan pindah dinas ke Jakarta dari Samarinda. Nice. Semua berkas sudah hampir selesai diurus dan tahun baru kami rayakan di Jakarta. Tuhanku sangat baik, penyertaannya luar biasa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Cepat kita menangkap apa yang menjadi message-nya Tuhan. Secepat pula kita tahu bahwa selama ini di dalam kehidupan kita tidak ada segala sesuatu yang terjadi begitu saja. Everything happens for a reason. Dan sekarang waktunya anak-anak Tuhan bangkit dan bersinar. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Open your eyes, hear our good news for you.
Ya pemirsa, suatu sukacita sekali ya hari ini kita membahas tentang What's Coming in 2022 bersama Pastor Jose Carroll. Kata Pastor Jose seharusnya dia itu bukan media person, jadi 16 tahun loh Good News program ini mengudara, baru hari ini bisa dapat Pastor Jose Carroll ya. Kalau Anda diberkati harus nulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa ngundang dia balik gitu kan ya. Oke. Nah, in this last segment Pastor Jose boleh memberikan power statement buat pemirsa kita supaya mereka juga merasa encourage, terdorong untuk menjalani hari-hari di tahun 2022 ini. Silakan Pastor Jose. Well, first of all, saya mau bilang terima kasih kepada Pak Daniel dan Ibu Dewi yang memberi kesempatan luar biasa buat saya. It's an honor for me indeed bisa ada di tempat ini. Dan buat saya sebuah sukacita bisa hanging out hari ini, bisa bertukar pikiran. Nah, apa yang saya mungkin ingin tinggalkan pada saudara sebelum kita berpisah. Sebagaimana tadi kita bicara soal apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang bisa melihat ke depan karena Roh Kudus dalam diri kita yang menolong kita melihat ke depan. Kuasa yang dalam diri kita dan kemampuan untuk mengantisipasi apa yang di depan. Untuk bisa jawaban dan solusi bagi dunia. Oleh sebab itu pertanyaan saya pada saudara adalah apa yang saudara lihat ke depan. Di tahun 2022 ini apa yang saudara lihat, apa yang saudara izinkan Tuhan gambarkan dalam hati dan pikiran saudara. Doa saya adalah tidak ada kabut masalah, kesulitan dan kegagalan yang menghalangi saudara. Sehingga saudara begitu sulit untuk bisa melihat, menembus, melampaui kegagalan, kesulitan, kekecewaan yang sudah pernah terjadi di tahun 2021 ini. Doa saya adalah despite, terlepas dari itu semua, saudara bisa mengabaikan itu dan mengizinkan Tuhan membuka mata saudara untuk melihat apa yang Dia sediakan bagi saudara. Sebagaimana Abraham, sebenarnya dia sulit untuk bisa percaya bahwa dia bisa jadi bapa. Karena lebih mudah untuk dia membayangkan bahwa dia akan kembali dari dunia ini kepada pangkuan Bapa di surga karena usianya sudah tua. Dan istrinya juga sudah mati haid dan sudah, Alkitab katakan rahimnya tertutup. That's the reality. Despite all that reality. Dia membuka mata dan mengizinkan hatinya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan. Pada saat dia bisa melihatnya, dia tidak berhenti untuk mencobanya dan tidak mengizinkan kegagalan untuk menghalangi dia. Itu yang saya doakan bagi setiap saudara, sehingga 2022 tidak ada satupun yang bisa menghentikan saudara. Itu melihat dan mengejar apa yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Itu doa dan harapan saya bagi setiap saudara. Terima Thank kasih. you so much. Kami sangat diberkati Terima sekali. kasih. Semoga nanti ke depan kita bisa ketemu lagi dan terutama nanti. Jangan 16 tahun ya nunggunya. Iya. Semoga bisa lebih singkat. Nanti kalau 16 tahun kita semua udah jauh lebih tua. Anak-anak kita udah married, udah punya cucu nanti. Gimana? With all the white hair gitu kan. So it's better sooner. Okay, well anyway, thank you so much. Sama-sama. Thank you, really appreciate Sama-sama, your time. Ya. Tuhan. Oke, nah pemirsa sekalian, apakah Anda diberkati dengan apa yang kita udah pelajari hari ini? Kita udah dengar golden nuggets ya, orang bilang daging gitu ya. Nah, kita tutup dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Anda lihat pada tahun 2022? Kami tentunya juga berdoa dan Tuhan berbicara sesuatu nih. Ada satu message yang kami rindu bagikan kepada saudara. Kita lihat di Kisah 15 ayat 16. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Pemirsa sekalian, ini yang kami terima. Bahwa di tahun 2022, inilah kesempatan untuk kita membangun ulang kehidupan. Rebuild life. Kenapa demikian? Kita semua sudah paham bahwa pandemik ini sangat menyakitkan sekali. Ya, dan bahkan memberikan, kita sekalian harus mengalami masa-masa yang tidak enak. Tadi sudah dikatakan bahwa with all due respect, ada banyak orang-orang yang saudara cinta, kenal, kasihi, itu mungkin bahkan sudah berpulang, meninggal terlebih dahulu, pulang ke rumah Bapa. Dan hal itu sangat mendukakan sekali, pemirsa sekalian. Nah, kami berdoa untuk kekuatan Tuhan bagi saudara sekalian. Tidak sedikit daripada Anda yang kehilangan bisnis, kena PHK, ya, dan bahkan downsize sedemikian rupa yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Nah, tentunya hal ini sangat menyakitkan juga. Tetapi waktunya sekarang untuk kita put all the past behind. Gitu ya. Kita nggak pernah bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Ini akan menjadi satu tulisan di dalam sejarah kehidupan setiap manusia. Bahwa di tahun 2019 sampai dengan 2021 hal itu ada banyak hal yang tidak kita suka akan terjadi.
Nah, kita nggak tahu ke depan bagaimana, tetapi kita punya Tuhan semesta alam. Tuhan yang sudah memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan yang tidak saja cuma nongkrong di surga, tetapi Tuhan yang sudah turun dari surga ke bumi. Nah, Natal, tahun baru, identik dengan kita merayakan kedatangan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja datang supaya dia dikenal oleh manusia, tetapi dia menyelamatkan. Dan untuk kita sekalian, kita bangga sekali bahwa Tuhan peduli. Ayat-ayat ini dikutip oleh penulis dalam kitab Para Rasul tentang apa yang pernah terjadi kepada orang-orang Israel di zaman Yerusalem pada waktu mereka dibuang. Ya, dan kemudian ada satu nubuatan besar bahwa Tuhan berkata, terutama melalui seorang raja yang namanya Hizkia, bahwa Tuhan ingin supaya pondok Daud, supaya Yerusalem dibangun ulang kembali. Di sini dikatakan bahwa He will rebuild the tent of David. Tuhan minta kita melalui anak-anaknya untuk kita to shine, untuk kita bersinar. Tadi narasumber Pastor Jose Carol sudah mengatakan bahwa secepat kita menangkap apa yang menjadi message-nya Tuhan. Secepat pula kita tahu bahwa selama ini di dalam kehidupan kita tidak ada segala sesuatu yang terjadi begitu saja. Everything happens for a reason. Dan sekarang waktunya anak-anak Tuhan bangkit dan bersinar. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa dunia ini menantikan anak-anak kerajaan surga. Anak-anak Tuhan untuk bermanifest. Dunia ini bahkan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan groan, seperti seorang wanita yang mau kesakitan melahirkan. Jadi ada momennya di mana sekarang Tuhan mau pakai saudara. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin saya bisa dipakai oleh Tuhan? Saya baru kena PHK. Bagaimana mungkin saya bisa dipakai oleh Tuhan? Saya masih ada masa duka cita. Justru mungkinkah di momen-momen yang sangat berharga itu, saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Saya melihat secara pribadi ada orang-orang yang justru ada dikatakan mereka malah diberkati oleh Tuhan. Apakah mereka lebih spesial daripada saudara? Tentu tidak. Di mata Tuhan Yesus, Tuhan juga mati buat mereka, buat saudara dan buat kita sekalian. Barang siapa yang percaya, kita akan diselamatkan. Tetapi respon selanjutnya bukan cuman menantikan kita naik ke surga. Naik ke surga harinya akan tiba. Dan itu bukan urusan kita. Betul enggak? Urusan kita sekarang adalah di bumi seperti di surga. Saudara sekalian, saudara diciptakan dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Dan Tuhan udah kasih resources yang luar biasa. Tahun yang lalu kami menerima ada satu ayat dari satu hamba Tuhan senior mentor kami. Yang menuliskan di Yesaya 37 ayat 30. Dikatakan, dan ini akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Kalau kita terima, ini kita nggak asal cocokisasi. Tetapi kalau memang ini nubuatan dari Tuhan untuk kita sekalian, seharusnya di tahun 2022, inilah masuk tahun ketiga. Inilah waktunya kita bekerja kembali. Inilah waktunya kita untuk tidak bobok lagi. Waktunya kita bangkit, bersinar, keluar dari rumah Anda, macetkan jalan, karena kalau di Jakarta semakin jalan macet berarti ekonomi lagi bergolak. Tetapi tetap kita harus berhati-hati, tetap jaga kesehatan. Ayo kuruskan badan lagi. Target saya bisa turun 6 kilo, 7 kilo lagi. Kita siap lagi untuk dipakai Tuhan sebagaimana Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan kalau ada yang perlu diperbaikin, perbaiki. Karena kita semua perlu belajar. Hari ini kita belajar sesuatu. Dan kita berdoa bahwa apa yang telah disampaikan dalam Good News program episode ini menjadi berkat, menjadi satu modal besar untuk kita melewati setiap bulan 365 hari ke depan sampai Tuhan Yesus datang di kedua kali dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya bahwa message ini untuk saudara katakan amin. Katakan ini untuk saya dan saya mau bangkit dan bersinar dan saya mau rebuild life. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Terima kasih bahwa Engkau sudah mati untuk setiap daripada kami. Engkau datang daripada surga dan bahkan Engkau dibangkitkan dalam suatu kemuliaan yang luar biasa. Sehingga kami yang hidup dalam kesia-siaan, kami boleh tahu ada harapan yang kekal. Berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang menerima message ini, mereka yang sanggup meresponi dengan baik. Tuhan, izinkan kami untuk kami membangun kehidupan. Orang-orang yang mereka
perlu dibangun ulang. Biarlah kami melalui tangan, telinga, kaki kami, dan kehidupan kami. Kami mau Engkau pakai menjadi bejana-Mu, membangun ulang bangsa ini. Membangun ulang kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Memberkati kehidupan kalian semua. Apa yang kamu tabur, akan kamu tuai. Apa yang Tuhan percayakan kepada kamu, biarlah Tuhan membukakan mata kamu, mata hati kamu, supaya kamu lebih terang melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk saudara lakukan. Kau terima sekarang. Aku memberkati kalian di awal tahun ini. I release God's blessings upon you. Aku memberkati kehidupan rumah tanggamu, terjadi pemulihan, hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan bahkan bisnis yang collapse, bisnis yang downsize, sekarang akan menjadi besar kembali dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan pemirsa, Yes, satu episode amazing. yang luar biasa ya. Dan kami Right. sungguh berharap episode ini memberkati saudara sekalian. Jangan lupa tuliskan komentar, nanti kami akan sampaikan kepada Pastor Jose Carol ya. Right. Nah, kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Share ulang kepada setiap daripada kenalan Anda supaya mereka juga sama diberkati seperti kita sudah diberkati. God bless you. Till next time. See you. Teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @anugerah ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @anugerah ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.